Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Leni Meti Merlina dengan NIM 2321211045. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku saya dengan judul buku Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah hukum acara pidana. Buku ini merupakan salah satu karya dari Profesor Dr. Bambang Waluyo SHMH yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada tahun 2020 dan berisi sebanyak 224 halaman. Dalam sistem hukum pidana, pendekatan yang selama ini digunakan untuk menitik beratkan pada penghukuman. Namun, apakah cara ini selalu memberikan hasil yang terbaik? Nah, melalui buku ini diperkenalkanlah konsep keadilan restoratif dan transformatif yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum kepada pelaku, tetapi juga untuk memberikan pemulihan bagi korban. Jadi, kenapa sih saya mengambil buku ini? Karena buku ini penting, karena pendekatannya ini memberikan solusi bagi sistem hukum kita yang selama ini lebih berfokus pada hukuman tanpa mempertimbangkan pemulihan korban. Kenapa saya memilih buku ini? Karena buku ini penting. Dalam pendekatannya ini memberikan sebuah solusi bagi sistem hukum kita yang selama ini lebih berfokus pada hukuman tanpa mempertimbangkan pemulihan bagi korban serta rehabilitasi bagi pelaku. Dalam buku ini terdapat beberapa poin pembahasan yang mendalam mengenai konsep, prinsip, serta penerapan keadilan restoratif dan transformatif dalam hukum pidana. Beberapa poin utamanya dalam buku ini adalah yang pertama, membahas mengenai kekuasaan kehakiman dan kebijaksanaan penuntutan. Nah, bagian ini membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk peran dan kewenangan lembaga peradilan dalam menangani perkara pidana. Fokusnya adalah pada bagian sistem hukum pidana beroperasi, kemudian termasuk dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, dan beberapa aspek yang dibahas meliputi yang pertama, struktur dan fungsi kekuasaan kehakiman dan dalam sistem hukum Indonesia. Kemudian kewenangan jaksa dalam menentukan kebijakan penuntutan, peran hakim dalam menegakkan keadilan baik secara represif serta maupun melalui pendekatan restoratif. Poin kedua dalam buku ini membahas mengenai penegakan hukum represif positifis. Nah, dalam bab ini membahas mengenai tujuan pemindanaan. Bab ini membahas mengenai tujuan pemidanaan, yaitu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Nah, mengembangkan penyelidikan terhadap kejahatan atau penjahat, asal-usul, cara pencegahan hukum yang bermanfaat agar masyarakat terlindungi dari kejahatan. Kemudian membahas juga terkait bagaimana sih model sistem peradilan pidana. Kemudian dalam bab ini juga membahas terkait bagaimana model peradilan pidana. Sistem hukum di Indonesia masih berorientasi pada hukuman dan penjaraan, di mana keberhasilan diukur dari banyaknya perkara yang ditangani dan pelaku yang dipenjara. Kemudian dalam pendekatan ini juga sering dianggap tidak ada dan tidak memperhatikan pemulihan bagi korban maupun pelakunya. Dalam contoh nyatanya adalah kasus pencurian semangka yang bernilai Rp30.000 di Kediri, dan dimana ini pelakunya
tetap diproses hukum dan dipenjara. Selain itu, pendekatan ini juga menyebabkan uh, overcrowding di penjara dan membuat narapidana ini semakin kriminal. Jadi pendekatan hukum ini hanya berfokus pada penghukuman saja tanpa mempertimbangkan keadilan serta pemulihan, justru menimbulkan masalah baru dalam sistem peradilan pidana tanpa mempertimbangkan keadilan serta pemulihan bagi para pihak maupun pelakunya tersebut. Kemudian dalam poin ketiga dalam buku ini membahas mengenai penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif. Dalam hal ini membahas mengenai aspek legalitas penerapan restoratif justice dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yang sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dan jurisprudensi. Dan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan berbasis keadilan restoratif. Nah, apa sih itu keadilan restoratif? Keadilan restoratif adalah suatu metode penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan bagi korban serta tanggung jawab pelaku dan keterlibatan masyarakat, bukan hanya penghukuman saja bagi pelakunya. Jadi dalam poin ini membahas prinsip utamanya yaitu memperbaiki kerugian korban, kemudian melibatkan semua pihak yang terkait, mengubah pendekatan dari penghukuman menjadi penyelesaian perdamaian. Kemudian pendekatan ini telah diterapkan sejak 1970-an dan berbagai negara juga dikenal dengan dalam ajaran Islam seperti konsep pengampunan dalam Kristen dan Qisas dalam Islam. Jadi keadilan restoratif ini lebih memanusiawikan dan efektif dalam menyelesaikan perkara pidana dengan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dan kemudian yang di poin kelima dalam buku ini membahas mengenai kebijakan penyelesaian perkara berbasis keadilan transformatif dan serta penerapan prinsip keadilan restoratif. Dalam buku ini membahas asas serta tujuan hukum. Dalam hukum kita memiliki persamaan asas di depan hukum atau dikenal dengan equality before of the law. Serta dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 28A serta 28C menyatakan bahwa menjamin perlindungan hukum bagi semua termasuk korban dan saksi. Kemudian KUHP juga lebih menitik beratkan perlindungan tersangka atau terdakwa, namun keseimbangannya dalam perlindungan korban juga diperlukan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 JO Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 mengatur mengenai hak-hak korban dan saksi seperti perlindungan diri, hak memberikan kesaksian tanpa memberikan tekanan, kemudian informasi perkembangan kasus dan memberikan bantuan hukum. Kemudian juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur restitusi dan rehabilitasi bagi korban. Dalam buku ini memiliki sebuah keunggulan, yaitu buku ini sangat relevan dan dengan tren global yang mulai meninggalkan pendekatan hukum semata dan beralih ke penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan. Buku ini tidak hanya membahas teori tetapi juga membahas serta memberikan gambaran mengenai implementasi keadilan restoratif dan transformatif di Indonesia. Serta buku ini juga menyertakan berbagai contoh permasalahan kasus nyata dan regulasi yang mendukung dari konsep keadilan restoratif serta transformatif ini. Namun, meskipun dalam buku ini memiliki banyak manfaat regulasi keadilan restoratif dan transformatif, tapi dalam pembahasannya juga masih kurang mendalam mengenai tantangan dalam menerapkannya, seperti adanya resistensi
dari aparat penegak hukum serta hambatan yang muncul akibat budaya hukum di Indonesia. Kemudian buku ini juga menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sih sistem hukum pidana dapat lebih fokus pada. Buku ini juga menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sih sistem hukum pidana dan lebih berfokus pada pemulihan serta perubahan sosial, bukan hanya sekedar memberikan penghukuman saja bagi pelaku kejahatan. Dengan mengadopsi pendekatan keadilan restoratif dan transformatif ini, sistem peradilan dapat menjadikan lebih memanusiawikan dan efisiensi serta memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat Indonesia. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.